Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar ukuran letak data untuk data yang berkelompok. Mungkin kita masih ingat rumus dari median pada data berkelompok. Ini rumusnya tepi bawah ditambah dengan n per 2. N per 2 kemudian dikurangi dengan frekuensi kumulatifnya dan dibagi frekuensi median tersebut. Nanti dikali dengan P. Nah, untuk rumus desil, kuartil, desil, dan persentil ini memiliki pola yang sama dengan rumus median. Jadi untuk data berkelompok ini polanya sama. Kuartil ke I, kuartil kan hanya ada 3, yaitu 1, 2, 3. Nanti tinggal I nya diganti dengan 1, 2, atau 3. Nanti sama dengan tepi bawah kalikan ini I per 4. I nya didapat dari yang ditanyakan, kemudian 4 nya ini karena dia adalah kuartil ya. Jadi karena dia adalah kuartil maka bagi 4 kali N, kemudian masih sama, kurangi frekuensi kumulatif dan dibagi frekuensi dari GI tersebut ya. Demikian juga untuk desil dan persentil. Nanti DI sama dengan TB. Nah ini I per 10 kali N. I nya dari I yang ditanyakan ini, kemudian 10 nya karena dia desil, kurangi frekuensi kumulatif sebelumnya, kemudian dibagi frekuensi dari DI tersebut. Yang terakhir persentil juga sama, polanya sama, nanti dikali P terakhirnya. TB itu tepi bawah, kemudian N nya itu banyaknya data, FK itu frekuensi kumulatif sebelum ya, kumulatif sebelum kelas yang ditanyakan, baik itu Q, D ataupun P. Kemudian nanti FI bisa FGI, FDI atau FPI persentil ke frekuensi pada kelas tersebut, dan P nya adalah panjang interval kelas. Contohnya kalau kita mau menentukan Q1 berarti nanti kita pakai rumus tepi bawah, ini 1 per 4 kali N, frekuensi kumulatif, kemudian frekuensi dari Q1. Q2 tinggal menggantikan I nya menjadi 2. Q3 juga, demikian juga dengan desil. Misalkan desil keempat berarti mengganti I sama dengan 4 pada DI, yaitu menjadi D4 sama dengan tepi bawah dari D4 tambah 4 per 10 N kurangi FK. 4 per 10 jelas ya, 4 nya karena ditanya D4, kemudian per 10 itu 10 nya karena dia desil. Nanti pembaginya adalah frekuensi D4, kemudian dikali dengan P. D5, D7 juga mirip, polanya sama. Jadi nanti yang termasuk yang persentil juga polanya sama, tinggal mengganti I nya menjadi sesuai yang ditanyakan. Jadi kalau kuartil itu ada 3 rumus, kemudian desil itu ada 9 rumus, dan persentil ada 99 rumus. Jadi nanti mudah untuk dipahami. Jadi totalnya ada 111 rumus, polanya sama. Contoh, ini kita punya data, frekuensinya ini juga sudah ada. Kemudian kalau yang ditanya kuartil ke-1 berarti kita pakai Q1. Dan nanti yang ditanya desil ke-6 dan persentil ke-85. Caranya sama waktu kita menghitung median. Jadi dari data ini
karena Q1 berada pada data ke-25, Q1 ini berada pada data ke-25. Dari mana 25? 25 ini adalah N per 4 atau seperempat kali N. Kenapa seperempat kali N? Karena Q1. Satunya dari Q1 ini, 4-nya dari kuartilnya. Seperempatnya N. Jadi seperempatnya N yaitu data ke-25, dia berada pada kelas yang kedua. Jadi kelas yang kedua ini merupakan data dari data ke-13 sampai data ke-27. Jadi 25 berada di kelas tersebut. Tepi bawahnya berapa? Tepi bawah kita lihat batas bawahnya 61 ini dikurangi setengah. Jadi nanti 60,5. Ya, sekali lagi tepi bawah ini adalah batas bawah dikurangi 0,5. Ini ketemunya 60,5. Kemudian dikalikan dengan ini 25 kurangi frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas yang kedua tadi. Berarti frekuensi kumulatifnya adalah cuma 12. Kemudian dibagi dengan 15, frekuensi pada Q1 itu dikalikan intervalnya adalah 5. Hasilnya 25 dikurangi 12 itu sama dengan 13. Ini per 15. Ini ada 5. Ini kita bagi dulu jadi 13 per 3. 13 bagi 3 ini 4,33. Sehingga kalau dijumlahkan dengan 60,5 hasilnya 64,83. Kemudian berikutnya desil ke-6. Desil ke-6 atau D6, kita cari D6 ini berada pada data keberapa. Ternyata D6 berarti pada data ke 6/10 kali N ya. 6/10 kali 100. Jadi nanti dia berada pada data ke 60. Pada data ke 60 kita lihat di tabel distribusi frekuensinya, ini berada pada kelas ke-4. Di sini saya beri tanda. Kita cari tepi bawahnya. Tepi bawahnya adalah 70,5. Dari batas bawah 71 ini, 71 dikurangi setengah. Tepi bawahnya 70,5. Kemudian tadi ini 60, 6/10 kali N nya. Nah, frekuensi kumulatif berarti frekuensi yang berada sebelum kelas D6 ini. Ini kumulatif berarti harus dijumlahkan semuanya. Hasilnya adalah 60 dikurangi 47. Nanti dibagi 25, kemudian kali 5. Ini 13 per 5. 13 per 5 sama dengan 2,6. Kalau ditambahkan dengan 70,5 menjadi 73,1. Yang terakhir adalah persentil ke 85. Sama di sini 85. Ini kebetulan N-nya 100 berarti data ke 85 berada di sini. Yaitu di kelas ini antara 73 sampai 89. Tepi bawahnya 75,5, kemudian di sini 85 kurangi frekuensi kumulatifnya 72. Ini yang merah. 72 dibagi 17. Nanti dikali dengan 5. Hasilnya adalah 75,5 tambah 3,82 sama dengan 79,32. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.